Udah bertahun-tahun usaha, tapi stuck nggak kemana-mana. Gimana 2025? Strateginya ya pasti kita bikin satu yang bermanfaat, customer pasti beli. Ya, Udah, itu standar polanya begitu terus. Polanya gitu aja terus. Mana yang paling laku itu yang diproduksi lebih Ya banyak. udah gitu, kan polanya gitu-gitu aja. Ha-ha. Tapi kenapa kok ini banyak bisnis yang stuck ya? Jadi sebenarnya bukan masalah strateginya, Ya. bukan tentang bisnisnya, Ha. tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast live Cerita Untungs dan masih di acara Halal Move, di mana di sini tentunya juga kita akan buka perbincangan singkat dan insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat dan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan datangkan seorang pakar branding yang kalau kita lihat di dalam Halal Move ini banyak perniagaan-perniagaan yang sedang dirintis atau juga sudah established ya. Ini berbagai cobaan pasti berjalan. Nah tentunya ada yang udah bertahun-tahun, ada yang udah baru. Nah sekarang kita akan tanyakan dengan seorang pakar branding, di mana belum lama postingannya mengenai banyak usaha udah bertahun-tahun dirintis tapi ternyata nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Nah ini salahnya gimana? Seperti apa? Apalagi sekarang menyongsong di 2025. Langsung ketemu dengan pakar branding yang diimport dari Jawa Tengah. Nah dia Mas Dodi Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hari. Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, optimisme 2025 gimana nih sekarang nih? Mas, kayaknya sebelum bisa ngomong 2025, Ha-ha. saya mau minta maaf dulu deh. Apa itu? Ini pakai sandal. Nggak majalah Mas ya. Karena Bang Ari WA saya kan mendadak di jalan. Iya. Saya nggak persiapan mau ke sini. Justru saya ngeliat wah ada apa namanya Mas Dodi nih harus kita culik nih ngobrol nih gitu. Nah, nanti di sini kan banyak netizen ya kan, wah, pakai sepatu, pakai sandal gitu. Ini kan brandingannya Mas Dodi gitu ya. Berarti humble gitu ya. Gimana nih Ya. Mas? Orang udah usaha bertahun-tahun. Lah ada profit, ada juga Ya, loss siapa ya, tapi ya. tetap aja di situ-situ aja baik secara profit maupun secara image atau branding. Itu kira-kira yang perlu dikoreksi mananya tuh? Oke, gini. Ini kita boleh ngobrol. Boleh. Jadi ya, nanti boleh. Ibu kalau mau nanya aja. Bapak Ibu kalau ada pengen tahu tanya boleh langsung. Oke. Gitu, Saya itu banyak ketemu dengan teman-teman UKM gitu. Ya. Satu, saya banyak ketemu dengan UKM. Kebanyakan banyak yang ngeluh gini. Kira-kira ini udah bisnis 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi kok kayaknya bisnisnya nggak kemana-mana gitu. Ya. Itu kayak saya sering nyebutnya treadmill trap. Treadmill trap. Jalannya ya Treadmill jebakan kan treadmill. Treadmill itu kan kita ngos-ngosan di atas treadmill, Ya. tapi kan nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana benar. Di situ aja, keringetan, nafas yang ngos-ngosan, tapi Ya. kok nggak kemana-mana. Ya. Kayaknya kita ini sibuk pagi sampai malam, enggak deh, pagi sampai pagi lagi, Pagi lagi pagi ya. lagi. Tapi kok bisnisnya segitu-segitu aja, nggak kok tumbuh. nggak tumbuh. Duitnya ya segitu-segitu aja. Segitu aja. Nah, kenapa gitu ya? Banyak orang yang mengatakan tentang teori, tentang hal-hal teknis, tentang strategi. Hal itu sama lah. Dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Yang beli dari kita tuh pasti customer. Ya. Satu. Ya. Dari zaman dulu sampai besok kan juga gitu tuh. Ya, tentu. Mulai dari tahun berapapun lah sampai kiamat yang beli dari kita customer. Ya. Beli pakai duit. Ya. Udah itu pasti sama. Strateginya ya pasti kita bikin satu yang bermanfaat, customer pasti beli. Ya. Udah itu standar Polanya begitu terus. Polanya gitu aja terus. Mana yang paling laku itu yang diproduksi lebih banyak. Ya udah gitu, kan polanya gitu-gitu aja. Tapi kenapa kok ini banyak bisnis yang stuck ya? Nah, ini ada menarik nih. Microsoft. Ya. Pertama dibuat sama Bill Gates. Ya. Ini anggap saja ya. Microsoft dibuat sama Bill Gates. Kemudian Microsoft ini dibuat terbang sama Bill Gates. Ya. Sampai di level 3 contohnya. Ya. Bill Gates pensiun, diganti sama CEO berikutnya. Ya. Steve Ballmer. Sekitar 14 tahun. Angkanya stuck di angka 3. Ya. Ganti CEO yang baru. Berikutnya. Satya Nadella. Baru sekitar berapa? 5 tahun, 6 tahun. Naik 8 kali lipat ke 24. 8 kali 4. Oh. Tumbuh tuh ya. Tumbuh 24, 8 kali lipat. Jadi, sebenarnya bukan masalah strateginya. Ya. Bukan tentang bisnisnya. Tapi siapa yang mimpin itu?
Jadi jangan-jangan nih, jangan-jangan kalau bisnis kita nggak tumbuh, Ya. bukan masalah dengan bisnisnya, Tapi yang bermasalah leadershipnya. yang punya. Yang punyanya, ya. Jangan-jangan yang punya perlu diganti gitu. Dulu Bill Gates tapi udah bikin terbang padahal ya. Udah sampai dari level 0 sampai level 3. Steve Ballmer pegang stuck Nggak di level gerak. 3, nggak bergerak. Kalau pun bergerak paling 3, 3,1, 3,2. Diganti CEO yang baru, langsung terbang ke 8 kali lipat, 24. Gimana tuh jadinya tuh? Nah, artinya begini, satu titik hal yang ingin saya tegaskan adalah, saya pengen garis bawahi adalah bahwa yang bisa membuat bisnis kita terbang, Ya. yang bisa membuat bisnis kita itu jatuh, Ya. bukan tentang bisnisnya, bukan siapa customernya, Tapi adalah siapa yang mimpin? siapa yang mimpin. Oh. Nah, artinya adalah teknis kepemimpinannya, bagaimana cara mengambil keputusan dan lain-lain. DNA-nya ya. Iya, poinnya adalah di ownernya. Nah kalau CEO-nya. misalnya nih ibu-ibu atau bapak lagi punya bisnis nih, udah berapa tahun masih terus gitu ya. Terus Mas Odi bilang ganti pemimpinnya. Lah saya udah bertahun-tahun loh. Terus saya harus diganti gitu. Nah, Terus ya, kalau kita nggak mau dipecat sama customer, ya. ganti isi kepala kita. Pilihannya gitu kan? Oke. Gitu. Maksudnya dia jadi orang yang berbeda. Iya, jadi orang berbeda, cara berpikirnya berbeda. Oke. Gitu. Maksudnya berarti mindsetnya dirubah. Betul, salah satunya itulah ya 2025. Nah, kemarin saya barusan ngobrol sama tim saya. Akhir tahun Ya. saya adakan semacam refleksi singkat ke tim saya. Ada satu hal yang namanya homeostasis. Homeostasis. Pernah dengar nggak? Belum. Belum pernah dengar. Ya? Homeostatis. Stasis. Stasis. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Kan, homeostasis itu gini. Satu mekanisme yang ada di dalam tubuh manusia. Yang dimana atau gampangnya gini dah. Tahu cara kerja termostat AC nggak? Termostat AC, cara kerjanya ini kan apa namanya menahan ini kan Menjaga kestabilan suhu. suhu. Menjaga kestabilan suhu ruangan. Contoh misalnya ini dibuat AC-nya 26 derajat. Ya. Ketika ruangan suhunya 25 derajat, apa yang terjadi dengan AC? Dia mendinginkan lagi kan? 25 berhenti dong. Di set ke 26. Oh, pokoknya kalau 25 enggak nyampe ke 26 maksudnya? Iya. Oke, gitu selesai kan? di situ. Selesai di situ. Kalau 27 suhu ruangan, AC kerja, Ya. gitu kan? Oke. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada kayak gitunya, ada termostatnya. Termostat. Gini deh, Ha. ini. Contoh. Waktu itu saya bilang sama tim saya, berapa rekening kita defaultnya? Rekening ada di rekening duit ya. Itu berapa defaultnya? Default itu ya berarti hariannya seberapa? Ya. Oh, rekening defaultnya rata-rata 0 rupiah misalnya gitu. Berarti itu angka homeostasisnya segitu. Itu kalau dapat duit sedikit, dapat duit 500, itu pasti jadi 0 lagi. Di nol lagi. Kalau kurang dari 0, kayaknya nggak ada bisa lah. Iya. Nggak ada rekening. Nggak bisa. Nah, itu namanya homeostasis. Nah, homeostasis itu tujuannya adalah menjaga diri kita stabil. Tujuannya itu. Itulah yang membuat pebisnis itu susah untuk mempraktekkan strategi-strategi baru. Karena balik lagi ke situ lagi. Balik lagi situ lagi. Sehingga yang perlu dilawan sebenarnya adalah homeostasis itu. Homeostatis itu ada dalam pikirannya ada dalam pikiran owner. ownernya. Karena saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Contoh ya. Contoh dalam pengelolaan keuangan. Ya. Saya waktu itu pernah ini kejadian sekitar tahun 2000-an lah. Ya. Saya bisnis dari tahun 2000-an sampai tahun 2001 saya bisnis sampai 2013. 12 tahun saya bisnis. Saya modal 0 rupiah. Ya. 2013 punya utang minus sekian M. Minus malah ya. Minus. Artinya bisnisnya nggak kemana-mana kan? Iya, bukan kemana lagi, malah turun. Wah, malah turun itu. Kemudian saya mikir, apa yang salah dalam cara bisnis apa yang salah dalam cara saya berbisnis? 12 tahun kok nggak kemana-mana? Saya sibuk dari pagi sampai pagi lagi. Saya banting tulang, saya udah sebar brosur, omset ya kadang-kadang melesat. Ya. Tapi kenapa hasil akhirnya rekening saya minus? Malah yang terjadi adalah utang. Ya. Ada satu cerita dan ini berulang selama 12 tahun dan itu baru saya menyadarinya setelah 12 tahun. Waduh, lama juga ya? Iya, lama banget. Ceritanya begini. Contoh nih ya,
Itu cerita 2001 2013. Ya. Saya bisnis percetakan. Saya bisnis percetakan. Kemudian rekening saya tuh hampir bisa dibilang anggap aja kira-kira 1 juta 2 juta lah. Ya. Di angka segitu. Suatu ketika misalnya saya dapat DP pembayaran dari klien, project misalnya 50 juta projectnya. Ya. Dapat DP 20 juta. Ya. Berarti 20 juta. Harusnya 20 juta ini buat ngapain, Bang? Buat modal usahanya. Buat modal usaha kan? Ya. Buat beli kertas Ya. gitu kan? Buat cetakin ini, bayar vendor gitu. Tapi saya pegang 20 juta, kertas saya bisa tempo, vendor bisa saya tempo. Homeostasis saya kan 1 juta. Homeostasis duit saya 1 juta ya. Begitu ngelihat angka 20 juta dalam rekening, itu kayak sakau, Bang. Kayak harus diapain gitu. Harus diapain gitu. Harus beli apa Harus nih? beli apa gitu. Oh gitu ya. Itu belum sadar waktu itu. 2013 baru sadar. Akhirnya kan kita pakai itu duit tuh. Akhirnya duit dipakai bukan buat bayar cetakan tapi buat yang lain-lain. Udah beli kan, ya beli iPad lah, beli apalah gitu. Saatnya bayar cetakan, saya berpikirnya ya udahlah nanti aja kalau dapat pembayaran dari kliennya. Ya. Dapat pembayaran dari klien sama, Bang. Belum jatuh tempo pakai dulu lagi. Pakai lagi. Oh ini penyakit juga katanya ya. Penyakit juga. Penyakit ini. Nah, kemudian pas bayarnya cetakan nggak bisa. Saya nunggu orderan project berikutnya. Dapat project berikutnya dari si perusahaan B. Saya kasih ke perusahaan A. Kembali untuk bayar project pertama. Udah begitu aja terus. Tapi toko kertas ini kan, toko kertas, vendor-vendor saya ini kan pada, wah Mas Dudi bayarnya nggak on time, nggak aman dan lain-lain. Akhirnya kan numpuk tuh utang. Utangnya numpuk apa? Karena supplier nggak pernah saya bayar. Oh jadi ini kayak domino efek ya? Iya gitu. Oh. Dan itu kan nggak bisa saya rubah dengan seketika. Ini homeostasis. Di saat yang sama saya tahu ilmu keuangan. Saya tahu cara pakai Excel. Tapi ilmu keuangan, ilmu Excel itu nggak pasti kalah sama emosi. Nah, homeostasis disebabkan apa dan bagaimana menyelesaikannya? Nah, itu pola itu. Itu pola. Oh. Dan kita nggak sadar tuh. 12 tahun saya ngelakuin itu kan posisi nggak sadar. Dan hari ini kita dikendalikan sama homeostasis kita masing-masing, tapi kita nggak sadar. Oh iya. Jadi kadang-kadang kalau homeostasis kita punya kelebihan, maka kita akan spend belanja untuk sesuatu yang nggak kita butuh. Betul. Rasanya tuh, misalnya homeostasis kita 1 juta. Ya. Ada duit 5 juta. 4 juta nih kita udah nggak tenang nih. Sakau pengen make nih. Di bawah 1 juta, kita nggak tenang. Entah gimana duit itu bahkan balik 1 juta lagi. Harus 1 juta. Harus 1 juta lagi. Wah, baru tahu saya tuh ada sifat itu. Tapi memang mirip saya juga kadang. Gitu kan? Nah, semua orang pasti begitu. Semua orang. Kita ngerasa safety dengan plafon angka sekian. Gitu. Ya, itu homeostasis. Oh. Dan homeostasis itu saya ambil cerita dalam bentuk keuangan karena itu yang paling mudah diukur. Tapi dalam bentuk-bentuk yang lain kita pasti semua kekunci sama homeostasis kita. Contoh. Habis subuh tidur nggak, Bang? Enggak. Nggak pernah tidur ya? Enggak. Misalnya kekunci tuh homeostasisnya. Mau tidur jam berapapun, habis subuh pasti susah tidur. Oh udah jadi habit? Karena udah jadi habit, itu homeostasis loh. Oh gitu ya? Kalau mau tidur rasa bersalahnya gede banget. Iya benar. Gitu kan? Itu namanya homeostasis. Itu yang membuat teori-teori baru, ilmu-ilmu baru kita nggak bisa praktekin. Karena udah ada mind block jadi. Iya, bukan mind block ya. Itu homeostasis tuh yang kunci itu. Karena kita tidak mau tubuh kita tidak bisa tubuh kita tidak nyaman terhadap perubahan. Itu cara ngerubahnya gimana jadi? Dipaksa. Cara maksa ya? Nah, cek ini. Ini kan tahun 2013 tuh. Tahun 2013. Kemudian saya ketemu sama saya dalam kondisi udahlah saya nyerah nih. Udah sekian saya nggak bisa ngapa-ngapain, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Udah nggak bisa bergerak karena domino efek tadi. Akhirnya saya datang ke saudara saya. Saudara saya bilang, saya cerita bahwa saya punya utang sekian. Ditanya penyebabnya apa, saya ceritain lah cerita-cerita saya ini. Oh gitu. Ya udah gini aja. Satu instruksi sederhana banget dan saat instruksi ini kalau
untuk menjalankan satu instruksi ini nggak perlu workshop lagi, nggak perlu sekolah lagi, nggak perlu pakai modal untuk jalanin instruksi ini. Instruksinya sederhana. Kalau kamu punya project 20 juta, dapat DP, jangan keluarin itu duit, tahan DP-nya itu. Kecuali untuk produksi. Nggak boleh spend apa-apa. Nggak boleh spend apapun. Dapatlah saya project 24 juta, saya masih ingat angka itu. 24 juta, saya di DP 15 juta. Saya bilang, oke, ini saya janji sama saudara saya harus ngikutin apa yang dia mau. Saudara saya nggak bantu duit, tapi bantu jadi mentor saya. Akhirnya duit 15 juta nggak saya apa-apain. Tapi sakau bang, lihat bang, wah, rasanya pengen ngambil. Ini duit kok nganggur. Biasanya cuma ada 1 juta, atau jadi 15 juta. Udah pengen ngambil tuh rasanya. Tapi nggak boleh lah, tahan lah. Udahlah, akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya cepat selesai itu project, supaya saya bisa makin duit. Akhirnya buru-buru belajain kan. Akhirnya yaudahlah, saya projectnya saya percepat supaya selesai. Saya dapat bayaran dari project itu komplit 24 juta. Ini kan harusnya bayar ke vendor kan. Saya udah pengen ngebeliin, setan udah bilang gini, nanti aja Rakwe, dibayar nanti aja. Kan masih ada project berikutnya. Oh, ada kepedean kalau akan dapat project lagi. Iya, udah itu muncul tuh setan itu. Saya udah janji nih. Akhirnya saya bayar lah. Saya bayar lah ke vendor. Vendor A saya bayar, vendor B saya bayar. Habis. Bukan habis ya, maksudnya selesai. Vendornya bilang, "Wah, dengarin itu apa ya?" Tumben bayarnya on time. Bukan bayar on time. Sebelum bayarnya udah bayar gitu. Sampai kaget tuh vendor. Akhirnya saya bayar. Tapi di situ ada rasa lega. Wah, akhirnya aku bisa bayar on time. Aku berubah. Dan adalah sisa waktu itu 24 juta, untung sekitar 9 juta. 9 juta cash saya pegang. Dan ini adalah duit saya yang free cash, gitu kan? Yang hasil jerih payah saya sebulan ngerjain project. Setelah saya pegang, dan kalau ini tahu adalah hasil jerih payah saya, yang saya tahan, yang saya puasa sebulan nggak ngapa-ngapain itu, malah sayang mau dipakai bang. Oh jadi gitu? Jadi gitu. Serius beneran itu. Kalau pas DP kenapa kepengen banget make? Tapi kalau udah tinggal dapat profitnya malah sayang untuk malah sayang dipakai. Ada setannya kali ya di dalamnya. Itu. Nah semenjak itu saya ketagihan. Kan punya pengalaman sekali nih berubah kan. Kok kayaknya asik ya kayak gini ya. Hidupku jadi tenang ya. Akhirnya saya pakai pola itu terus sampai sekarang. Kalau saya dapat project, tahan, nggak saya pakai sampai project ini tuntas. Jelas laporan laba ruginya, saya profit sekian, buat tabungan sekian, buat biaya umroh sekian, sisanya pakailah itu. Ini ngerubah homeostasis nih. Bener ya, agak unik memang. Kebanyakan orang ada energi impulsif buying itu justru menekan pada saat sebenarnya dia nggak punya kebutuhan itu. Iya. Tapi kalau lihat lagi misalnya orang yang lagi punya duit banyak gitu misalnya, lagi ada duit banyak yang nggak ketika lihat barang biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya dia nggak ada kemampuan itu, lihat branded itu kayak kepengen banget, sampai ngutang bahkan belinya. Gitu. Makanya kadang-kadang ada tren baru namanya old money gitu. Nah, orang-orang kalau udah yang orang berduit itu malah nggak pakai branded. Jadi kayak nggak ada keinginan untuk beli, tapi justru yang dalam keadaan medium impulsi buyingnya kuat. Betul. Iya. Ada apanya ini ya? Jadi terapinya dengan cara menahan diri, homeostasis itu yang dinaikin. Kita punya new standar baru itu, dan itu harus di-set. Dan kita komitmen banget, harus kuat banget itu. Berarti ini terapi kayak orang diet ya sebenarnya? Ya gitulah ya. Misalnya kayak intermittent fasting. Nggak boleh makan setelah jam 7. Yang punya kebiasaan makan malam itu tersiksa tuh. Tersiksa, iya. Aduh, ada makanan, martabak lagi. Iya. Aduh. 1 boleh kali ini, gitu kan? Iya. Baru boleh makan lagi jam 1. Tiba-tiba ada bubur ayam jam 8. Makan nggak dosa. Nah gitu. Iya. Nah, itu
mirip seperti itu. Mirip. Ketika dijalankan dia jadi nggak niat lagi gitu untuk makan jam itu. Betul. Oh, menarik tuh. Nah, ya. Di 2025 ini kan kita melawannya homeostasis. Ilmu-ilmunya kita saya yakin lah. Teman-teman pengusaha udah sering datang workshop, ikut webinar, baca buku, baca lihat konten di mana-mana hari ini. Dari pagi sampai malam kita lihat konten tentang pembelajaran. Itu berapa banyak kita bisa eksekusi? Oh, masalahnya adalah kita ngelawan diri kita sendiri gitu. Jadi udah punya ilmu bisnis yang banyak, ternyata masih banyak kebocoran. Yes. Kadang-kadang kita periksa tim kita, kebocoran secara manajemen nggak ada. Nggak taunya malah kebocoran dari owner kadang-kadang. Iya, betul. Ini yang perlu kita periksa nih. Bapak Ibu sekalian nih, kayaknya kalau mau lebih dalam lagi bisa follow IG-nya Mas Dodi ya. Dan kelas brandingnya ini sering dibuat Mas Dodi di setiap bulan sekali ya? Iya, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. Kalau di Jakarta tuh 2 bulan sekali juga ya? 2 bulan sekali juga. 2 bulan sekali. Biasanya ada dietol untuk para pengusaha atau yang lagi mau memulai usaha. Kita buka satu pertanyaan deh kalau gitu. Masih satu pertanyaan ya? Cepet ya? Oke, silakan angkat tangan yang mau bertanya. Yang mau di luar dunia usaha, mau nge-brandingin dirinya sendiri, mau ngomong aja. Silakan. Ya, monggo Mbak. Ada mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tuh nakal banget ya, 5 tahun kok stuck aja gitu. Jadi saya ini kan punya laundry sepatu dari 2019. Iya. Temennya banyak kok Mbak, jangan khawatir. Temennya banyak kok. Ternyata banyak yang gitu juga. Tapi di pikiran tuh sebenarnya banyak banget itu kayak kerjasama sama oil company Iya. nyuci laundry sepatu kulit kan biasanya sepatu kulit. Tapi kenapa ya pada saat saya mau kerja, saya kan sekarang kerja, kemarin kan udah kerja. Pada saat kerja tuh sekarang bisnis sepatunya malah nggak diterus sama suami, jadi kayak nggak greget gitu. Nah, gimana caranya untuk usaha untuk ngasih masukan ke suami itu enak tuh gimana supaya tidak tersinggung, ataukah aku harus nge-hire orang lagi untuk seperti promosi dan lain-lain. Jadi menurut Pak Dodi seperti apa? Terima kasih. Mas, misalnya gini, kan contoh seperti ini, ganti handlernya ganti, gitu, kemudian stuck gitu ya. Mungkin itu juga ada urusannya karena hubungan keluarga juga kan gak enak ya. Yang dinamakan dengan ganti pemimpin, meng-hire pemimpin untuk kerja, boleh nggak sih? Boleh aja. Tapi kan kita ngelihat skala bisnis kita. Jangan terlalu cepat sekali memutuskan bahwa kita harus ganti pemimpin. Masalah duitnya untuk bayar ada nggak kan gitu ya? Iya. Itu cost juga ya. Cost juga gitu. Ini gimana solusinya kalau kayak gini nih? Gimana cara ngasih tahu sama suami? Itu kayaknya parenting kayaknya temanya itu. Oh, cara ngasih tahu suami. Cara ngasih tahu suami biar nggak tersinggung. Iya, itu parenting itu parenting ya, benar-benar. Iya, itu babnya parenting. Nah, biasanya yang ada perasaan homeostatis mbaknya atau suami? Ya, pasti ada lah. Dua-duanya. Pasti ada. Jadi kalau ada lagi dapetan rezeki lebih dikit tuh kayak gatal pengen spend kan? Iya, semua orang lah itu pasti ada. Ya, semua orang, contohnya gini deh, kalau kita mau ngetes homeostasis kita. Coba tangannya gini nih. Tangannya gini nih. Udah, jempol yang di atas jempol kiri, jempol kanan. Kanan. Ya, ada yang kiri, ada yang kanan lah ya. Itu bukan yang kanan di atas berarti lebih mulia daripada yang enggak, apa dong apa? Coba dibalik, sekarang dibalik. Dibalik, jempolnya aja dibalik. Rasanya gimana? Coba. Rasanya gimana? Wagu. Aneh gitu ya? Aneh. Ini tangan siapa gitu ya? Kayak nggak wajar aja gitu. Wajar, kayak urusan pindah jempol. Kita nggak nyaman loh. Urusan pindah jempol. Seremeh ini urusan pindah jempol. Rasanya kita nggak nyaman. Oh iya. Apalagi suruh merubah suatu kebiasaan yang kita udah berpuluh-puluh tahun melakukannya. Jelas pasti nggak nyaman. Dan tubuh kita pasti akan melawan. Tapi kan proses itu kan, butuh waktu kan, lama-lama nyaman kan? Lama-lama nyaman, betul, lama-lama nyaman. Artinya kita menyadari bahwa kalau aku mau merubah sesuatu, kita punya sebuah ekspektasi bahwa itu tidak akan mulus di awal. Ketika kita punya ekspektasi bahwa semuanya akan berjalan lancar, itulah awal permasalahan. Oh, iya. Apalagi bisnisnya sama keluarga lagi ya. Iya. Apalagi gitu ya. Oh, memang tapi dibutuhkan keberanian atau juga mungkin kalau nggak berubah, maka tahun depan akan sama kayak sekarang kan gitu. Betul. Logikanya begitu. Tapi emosinya kan nggak bisa semudah itu. Oke. Ada satu buku yang cukup menarik ya teman-teman. Ini buku keren banget menurut saya tentang judulnya Psychology of Money. Di pengantar di buku itu menceritakan tentang dua pengusaha yang sama-sama masuk ke orang di Amerika.
Bukan dua pengusaha, dua orang yang sama-sama masuk di koran Amerika. Ya. Pengusaha pertama, salah satu bisnis yang cukup gede di Amerika, lulusan MBA dari Harvard. Kalau saya nggak salah sebut ya, lulusan MBA dari Harvard. Di akhir hayatnya meninggal dan meninggalkan sekian miliar hutang. Ya. Yang kedua, penjaga pompa bensin. Ya. Pada saat meninggal punya warisan sekian miliar, lulusan SMA lah, Ya. tidak pernah kuliah keuangan, tapi bisa meninggalkan warisan sekian miliar. Karena dia nggak punya anak, dia sudah nulis wasiat, sekian hartanya akan dikasihkan ke rumah sakit untuk sebagai wakaf. Ya. Yang disoroti adalah gini, ini dua kontras banget ini. Pendidikannya kontras, tapi harta di akhir hayatnya beda jauh. Kontras juga. Yang harusnya secara logika Harvard dong. Harvard dong, gitu kan? Yang jadi kesimpulan utamanya adalah untuk bisa membangun kekayaan, untuk bisa punya duit yang banyak, itu bukan tentang Excel, bukan tentang ilmu keuangan, tapi ilmu mengelola emosi, mengelola nafsu, kira-kira begitu. Bagaimana melawan homeostasis itu tadi? Jadi kadang-kadang ilmunya banyak sekalipun, kalau kemudian nggak bisa merubah cara berpikirnya atau emosinya, maka tetap aja akan loss juga di ujung. Iya. Ya coba tanya mbaknya itu, pasti tahu logikanya kalau itu nggak boleh dilakukan. Tapi keinginan itu ada gitu ya. Iya. Soalnya idenya banyak, kerjasama ini idenya banyak, tapi kok ujung-ujungnya tetap sama juga jalan di tempat. Waduh, kayaknya butuh ikutan kelas Mas Dodi nih kayaknya nih. Waduh. Dikarenakan waktu memang ini kita culiknya terlalu mepet ya. Mestinya kita bisa ngobrol lebih panjang dengan Mas Dodi. Mas Dodi, kalau mau sebelum kita closing, mau menginfokan kapan nih kelasnya lagi akan diadakan di Jakarta? Teman-teman, lihat IG saya aja, masuk ke Instagram saya. Insya Allah saya seminggu itu 4 kali berbagi ilmu di situ, free. Silakan nikmati. Dan insya Allah di 2025 ini setiap pekan saya akan bikin kelas gratis untuk Zoom webinar, free ya? Free. Nanti informasinya di Instagram saya. Gitu. Untuk yang baru kenal sama Mas Dodi, langsung aja @dodizulkifli Dodi DODDY _ DODI Zulkifli. DODY dong ya. DODI Zulkifli _ brand. Nah, jadi udah banyak perusahaan-perusahaan besar atau juga mungkin para profil-profil besar yang menjadi murid beliau untuk urusan brand, ya. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian kemudian akan tersolusikan untuk masalah brand dari brand-brandnya masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan dari insight-insight yang didapatkan dari sosial medianya juga menjadi sebuah teaser sebelum akhirnya nanti bisa bertaruh langsung masuk ke dalam kelasnya ya. 2025 belum ada agendanya yang fix, yang di Jakarta Februari insyaallah. Oke kalau gitu. Jazakallah khair Mas Dodi, udah mau aja diculik ya dalam waktu yang sangat singkat ya. Gitu, semoga jadi pelajaran antum juga. Amin. Insyaallah. Dan teman-teman semua jika dirasa ini menarik dan juga bisa memberikan manfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya link tayangan ini. Dan jangan lupa follow juga IG beliau, YouTube juga ada juga sama ya namanya. Dodi Zulkifli aja. TikTok Dodi Zulkifli. Sama juga. Oke kalau gitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.